Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwanal muslimin wal muslimat, ya insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bertatap muka kembali untuk bisa bersua kembali, yang dimana pada hari ini kita telah menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Perlu kita ketahui bahwasannya ikhwanal muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita semua berada di negara Indonesia, negara yang majmu', negara yang beraneka ragam suku, budaya, bahkan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Wahai manusia, kami jadikan kalian dari kaum laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Di Indonesia, kita mengenal tentang 3 kerukunan beragama atau kerukunan umat beragama. Yang pertama yaitu kerukunan antar umat seagama. Yang kedua kerukunan antar umat beragama, dan yang ketiga kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Hadirin yang dirahmati Allah, di dunia ini kita sebagai manusia tidak terlepas dari interaksi dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, atau yang biasa kita sebut sebagai hubungan timbal balik. Mengapa? Karena kita adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Kita saling mengenal, saling membutuhkan, dan saling berinteraksi dengan orang yang lain. Kita bagaikan ikan hiu dengan ikan remora, atau seekor lebah dengan seikat bunga, di mana itu semua saling membantu yang membentuk simbiosis mutualisme untuk bertahan hidup. Dalam kehidupan di negara kita ini banyak sekali perbedaan, mulai dari ras, agama, suku bangsa, budaya, serta masyarakat yang beraneka ragam. Mengapa? Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja menciptakan manusia dengan berbagai macam suku, ras, karakter, agar manusia dapat saling menghargai antar sesama. Manusia tidak dapat dipaksa agar dapat hidup sesuai dengan kemauan kita. Kita memang diciptakan berbeda, namun hal itu akan membentuk kesatuan dalam keberagaman. Keberagaman masyarakat yang membentuk satu kesatuan akan membentuk suatu keharmonisan dalam bermasyarakat. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus saling menghargai. Sikap saling menghargai ini sering kita sebut dengan sebuah kata toleransi. Hadirin yang dirahmati Allah, toleransi merupakan elemen penting yang berperan dalam terciptanya suatu ikatan hubungan dalam kehidupan. Termasuk yang terpenting adalah toleransi antar umat beragama. Nah, toleransi antar umat beragama ini sendiri sudah diakui dalam beberapa firman Allah. Contohnya pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, yang artinya tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar
dari jalan yang salah. Dan Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat tersebut memiliki arti jika memeluk agama Islam itu tidak menghendaki adanya paksaan, melainkan atas kesadaran dan keinginan pribadi dari setiap manusia. Bagi mereka yang berkenan memeluk ajaran Islam, maka dipersilahkan. Dan bagi mereka yang tidak, itu adalah hak mereka sendiri untuk menolaknya. Namun, sudah jelas antara jalan yang benar dan jalan yang salah. Toleransi beragama ini sendiri sudah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya adalah saat Nabi melakukan perjanjian dengan umat Yahudi dan umat Nasrani di Madinah, di mana mereka diperkenankan untuk menjalankan ibadah mereka masing-masing. Namun, dengan satu syarat, yaitu harus saling menghargai, menjaga kerukunan dan kesatuan di kota Madinah. Perjanjian ini dikenal sebagai Piagam Madinah. Islam mengajarkan kita untuk toleransi dengan menghormati ibadah dan hari perayaan ibadah non-muslim. Kita memahami bahwa Tuhan yang kita sembah berbeda dengan Tuhan mereka, dan cara ibadah kita juga tidak sama dengan cara ibadah mereka. Bagi kalian dengan cara kalian, dan bagiku dengan caraku atau dengan syariat agama Islam. Kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. Tidak boleh juga menghina agama lain, juga mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai dengan ibadah dan kepercayaan mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari simpulan yang bisa kita ambil, perbedaan itu hadir bukan sebagai pemisah, tapi untuk mengeratkan hubungan dengan memperkaya warna dunia. Berbeda tapi tetap satu selera, satu tujuan, yakni menciptakan kehidupan yang damai dan saling membentuk ikatan dan saling menguntungkan. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk itu marilah mulai sekarang kita tanamkan sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama. Kita tahu bahwa air dan udara adalah suatu bentuk yang berbeda, namun kita membutuhkan keduanya. Begitu juga dengan manusia dan keanekaragamannya. Kita memang berbeda, namun tetap saling membutuhkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi persatuan dan kesatuan kita. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.